Saudara-saudara kita semuanya sudah mendapatkan berita-berita yang penuh canda tawa dalam dunia politik kita. Seorang Budiman Sujatmiko yang terkenal sebagai pejuang demokrasi dan kebebasan, hak asasi manusia dan penuh dengan kerakyatan, kemudian ikut PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan setelah 23 tahun berselang dia mendukung Prabowo Subianto yang dulu ditengarai melakukan penculikan terhadapnya dan para aktivis pro demokrasi pada masa itu. Nah, bagaimana kita menanggapi tentang hal ini? Begitu banyak pendapat yang pro kontra, pendapat yang saling tumpang tindih antara yang menyetujui, mendukung, dan sebaliknya mencemooh, mencibir, dan mengkritisi keberadaan yang bertolak belakang dari prinsip-prinsip awal. Dan pada akhirnya kita ketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat Budiman Sujatmiko dari keanggotaan PDIP yang telah diikutinya dan membesarkannya selama 23 tahun ini oleh karena dukungan Budiman Sujatmiko terhadap Prabowo Subianto. Bagaimana analisis trending topik kita kali ini menyoroti tentang hal ini? Tentu pandangan kita mempunyai kekhasan dengan prinsip-prinsip filosofis yang kita gali dari pemikir-pemikir dunia. Dan kali ini kita melakukan pendekatan melalui pemikiran Mikhail Bakhtin, seorang filsuf strukturalisme kontemporer yang mempunyai pemikiran tentang filsafat, yaitu filsafat karnaval. Filsafat karnaval dengan pokok pikiran canda tawa atau buruan atau seloro atau segala macam kebahagiaan yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi setiap hari. Bukan hanya karnaval dalam pawai hari ulang tahun kemerdekaan ataupun ulang tahun kabupaten, kota, dan apapun saja karnaval, pawai yang merupakan upacara seremonial. Tetapi karnaval dalam keseharian kita, tidak memandang siapa pelakunya, tidak memandang siapa penontonnya. Di situ semua merupakan penonton sekaligus pelaku, di mana canda tawa dalam karnaval merupakan salah satu bentuk pokok dari kebenaran yang berkaitan dengan dunia. Itulah kenyataan, itulah suatu realitas sosial di mana kita tidak dapat mendekati hanya dari pendekatan ilmiah kuantitatif yang banyak dipakai dalam pengujian ilmu alam, ilmu pasti. Dan kita juga tidak dapat menilai dari penilaian kualitatif yang menekankan kepada mutu, di mana mutu suatu pilihan, suatu kegiatan, suatu tindakan, suatu politik yang dilakukan oleh siapapun. Dan dalam hal ini pada saat ini adalah yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Kita dapat juga menilai dari pendekatan yang lain, yaitu analisis deskriptif, bahwa itulah kenyataan yang terjadi, bahwa Budiman Sujatmiko sudah memilih langkah politiknya sebagai insan politik yang sudah sejak kelas 6 SD mengkampanyekan PDI, Partai Demokrasi Indonesia, sebelum ada PDIP. Dan itu adalah sebuah realitas sosial pula, di mana Budiman Sujatmiko pada tahun 1998 termasuk aktivis demokrasi tahun 98 yang turut mengantar rakyat Indonesia dalam
reformasi pemerintahan ketatanegaraan. Dan itu juga realitas sosial pula bahwa dalam pilihannya selanjutnya Budiman Sujatmiko memilih bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setelah sebelumnya dia juga merupakan seorang ketua dari Partai Rakyat Demokratik yang merupakan rakyat berhaluan kritis dengan pemikiran-pemikiran haluan kiri yang betul-betul pro rakyat. Kemudian mengikuti PDIP dan sekarang selanjutnya tahun 2023 dia mendukung Prabowo Subianto yang partainya nasionalis kebangsaan, yang tentu ada perbedaan antara partai kerakyatan dan partai nasionalis di sini. Kita tidak mengatakan hal itu secara kualitatif atau mutu yang dilakukan Budiman Sujatmiko salah atau benar, dan juga kita tidak menilai secara kuantitatif jumlah-jumlahnya, jasa-jasanya, dosa-dosanya, dan lain sebagainya yang membuat seseorang berhitung secara matematis bahwa seorang Prabowo mempunyai kesalahan-kesalahan 1, 2, 3, 4, 5. Prabowo Subianto mempunyai kebenaran, kebaikan, jasa kepada bangsa dan negara 1, 2, 3, 4, 5, lantas dihitung, dikurangi atau dijumlahkan atau dikalikan. Kita tidak membahas tentang hal itu, tetapi kita juga dapat membahasnya dari sisi yang lain bila hal itu tidak dibahas, yaitu secara analisis, deskriptif analitik, di mana sesungguhnya itulah yang terjadi. Masing-masing mengalami perkembangan politik dari tahun ke tahun yang berbeda satu sama lain. Ketika zaman dulu terjadi pergolakan dengan ritme yang berbeda, suasana yang berbeda, kondisi yang berbeda. Tentu bangsa Indonesia mengalami perjuangan panjang sejak zaman penjajahan Belanda. 350 tahun kita mengalami hal itu dengan perdebatan tahun pasti secara kuantitatif. Tapi secara kualitatif kita mengatakan bahwa memang bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Lantas tahun 45 kita merdeka, dan pada saat itu kita juga mempunyai penilaian sendiri tentang semuanya. Lantas pergerakan politik yang saat itu dari seluruh bapak pendiri bangsa dari berbagai latar belakang mempunyai partai-partai sendiri, mempunyai kendaraan politik sendiri, sehingga kita pernah mengalami suatu masa-masa suram dalam negara Indonesia. Tahun 65, partai-partai yang saling mendukung, yang dulu berjuang bersama kemudian saling membinasakan, memusuhi dan sebagainya untuk satu keseimbangan baru, sehingga pada tahun 1967, 68, 69, 70 dan seterusnya sampai tahun 2000-an, 1998 masa reformasi kita mengalami satu masa yang disebut sebagai Orde Baru pula, yang berbeda kondisinya daripada masa Orde Lama mulai tahun 1950 sampai 1965-66, dan selanjutnya per 1999 tahun 2000 kita mengalami masa reformasi di mana semua partai mempunyai hak yang sama untuk bersama berjuang membangun Indonesia dengan kedaulatan berdemokrasi. Hingga pada saat ini kita menjelang pemilihan presiden tahun 2023, semuanya pun bangkit kembali untuk menyusun strategi, menyusun langkah dengan berbagai hal dalam benak masing-masing yang berbeda-beda. Dengan adanya 3 bakal calon presiden yang sudah diudarakan oleh koalisi-koalisi yang ada, koalisi perubahan, koalisi Indonesia Bersatu, koalisi-koalisi semuanya itu berbeda-beda pandangannya. Ada yang saling irisan, yang dulu ikut koalisi A kemudian ikut koalisi B, yang dulu ikut koalisi B kemudian dia ikut koalisi C dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat semuanya itu hingga muncul berita terbaru, seorang dari koalisi Partai Demokrasi Indonesia dengan P3 yang sudah mendukung Ganjar Pranowo ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Seorang Budiman ternyata mempunyai pandangan berbeda dengan mencalonkan mendukung Prabowo
yang bukan pilihan yang ditentukan oleh Ketua PDIP Megawati. Tentu saja hal ini membuat pergolakan yang tidak sehat bagi PDIP untuk sebuah organisasi yang mempunyai disiplin harus menegakkan aturan organisasi dengan kongres dan keputusannya menetapkan Ganjar Pranowo sebagai seorang calon presiden Republik Indonesia. Tentu hal ini kita dapat memandang dari segi karnaval itu semuanya merupakan suatu realitas sosial. Kita dapat menanggapinya dengan canda tawa. Memang itulah potret kehidupan kita. Kita dapat mengatasi semua pergolakan, perbedaan itu dengan satu pesta bahwa memang kita sedang bergembira untuk semuanya itu, menyambut semuanya itu, bahwa canda tawa merupakan salah satu bentuk pokok dari kebenaran yang berkaitan dengan dunia. Dan Mikhail Bakhtin mengatakan bahwa dengan datangnya masa modern, canda tawa direndahkan, derajatnya menjadi yang datang dari kelas rendah. Itu tidak demikian. Tidak demikian. Di sini lain lagi bahwa karnaval itu sendiri memang merangkul semua hal yang rendah. Jadi hal-hal yang semacam pengkhianatan, hal-hal semacam haluan berbeda dari partai, hal-hal yang seolah-olah bertuburukan dengan kebijakan, semuanya bisa kita angkat dengan penuh kegembiraan, menilai itulah yang terjadi di dunia ini. Degradasi dan pelecehan terhadap tubuh dan segala fungsinya. Dengan pemikiran-pemikiran ini kita tahu bahwa ada pelecehan-pelecehan terhadap organisasi, tubuh, kebijakan, dan lain sebagainya tetap dapat kita angkat menjadi pembicaraan yang hangat tentang kehidupan, kebenaran yang ada pada saat ini. Memang karnaval itu semuanya dapat berperan. Dia melakukan kegembiraan dengan gurauan, dengan humor, dengan canda tawa, dengan gejolak-gejolak yang ada, dengan sinisme, dengan kebahagiaan. Tetap itu dapat dinyatakan bahwa Budiman pun pada saat dia keluar dari PDIP, oleh karena dia dipecat, menerima surat pemecatan dari Megawati, dia tetap bisa melakukan canda tawanya bahwa kalau saat ini dia akan menjadi jomblo dulu, dan untuk kemudian beberapa tahun lagi kalau diperbolehkan dan memenuhi syarat dia akan melamar lagi untuk menjadi anggota PDIP. Bukankah itu semuanya adalah sebuah canda tawa yang sungguh menggelikan? Tetapi memang kenyataannya dalam hidup semacam inilah, dan itu adalah prinsip dari filsafat karnaval dalam analisis trending topik kita tentang kondisi terkini. Budiman Sujatmiko dipecat dan ada canda tawa sebagai cermin keberadaan kita semuanya. Mari kita bercermin tentang diri kita dengan peristiwa ini.